you. Before that, let me introduce myself. My name is Brian Dwi Nugraha, number 11, and this is My name Padesya Wahamdi. My name Padesya Wahamdi, number 19. My name is Rizky Indonesian, number 33. what is your full name, sir? Nama lengkap saya Ilham Junaidi. What do you usually call? Saya biasa dipanggil Ilham, biasa dipanggil juga Ijun. Ijun itu singkatan dari Ilham Junaidi. May I know where do you live? Kebetulan saya tinggalnya di Karangsari, Kertowinangun, Kebumen atau Kebumen Timur. Okay. What is your hobby in everyday? Hobi saya setiap hari, saya sering berkebun. Selain berkebun, hobi saya juga olahraga. Intinya mengolah badan, seperti itu ya. Who is the most important person to you as a child? Seseorang yang sangat berpengaruh bagi saya itu, beliau adalah seorang ibunda, ibu kandung. Can you tell me about your education history? Sejarah pendidikan saya dulu pertama kali sekolah itu diawali dari sekolah TK. Nah, disitulah dasar dari motivasi saya untuk sekolah. Mulai dari belajar tapi bermain, menyesuaikan antara bayi dengan dunia luar gitu ya. Kemudian lanjut di sekolah dasar, namanya juga sekolah dasar, berarti ilmunya masih dasar-dasar ya. Setelah itu lulus kemudian masuk di SMP. Setelah SMP lanjut di SMK, setelah SMK lanjut di kuliah. Setelah itu tidak tahu ke depannya mau lanjut atau tidak, belum tahu, belum kepikiran seperti itu ya. Who is a favorite dancer, singer, or band? Penyanyi favorit, karena saya suka biasanya ya dalam negeri juga suka, luar negeri juga suka. Untuk yang luar negeri itu Avenged Sevenfold. Kalau dalam negeri ya banyak sih ya. Kalau difavoritkan semuanya juga favorit, seperti itu. Why did you decide to attend college? Kenapa saya memutuskan untuk kuliah? Ya memang awalnya sih kalau diceritakan dari awal, Pak Guru itu dulu bekerja. Nah, bekerja dulu kira-kira mampu apa enggak nanti hasil dari pekerjaan tersebut. Ternyata alhamdulillah bisa untuk membantu sehingga Pak Guru melanjutkan untuk kuliah. Sebenarnya saya memutuskan untuk kuliah yaitu tadi, yang pertama saya bisa menghasilkan uang sendiri, biaya sendiri, seperti itu ya. Kemudian ada motivasi lain agar tidak buta dengan ilmu, seperti itu. What are your most memorable college moment? Momen yang berkesan pada saat kuliah itu momen saat Pak Guru berkumpul dengan teman-teman Pak Guru. Nah, disitulah Pak Guru belajar bersosialisasi. Di situ selain bersosialisasi, Pak Guru juga mendapatkan ilmu dari berbagai
pribadi yang berbeda-beda. Selain dari dosen juga dari teman-teman seperti itu ya. Okay. Next, have you ever been at a relationship? Masalah pacaran ya. Yes. Pacaran. Kalau pacaran itu Pak Guru tidak berpacaran karena dulu ketemu juga sebentar. Setelah itu daripada berpacaran mending langsung nikah saja seperti itu. Mereka menginginkan kita itu sukses sehingga saya sendiri pribadi ya langsung otomatis termotivasi untuk menjadi seorang yang sukses seperti itu, lebih dari istilahnya di atas orang tua seperti itu. Yes. What is your biggest achievement in your career and why is it important to you? Pencapaian karir terbesar karir saya yaitu saya bisa bergaul dengan anak-anak ya, bisa memotivasi anak-anak untuk menjadi yang lebih baik, menjadikan anak-anak Pak Guru itu bahagia dan rajin belajar dan mempunyai karakter yang bagus. Nah, itulah pencapaian terbesar saya selaku menjadi guru. Selebihnya belum bisa mengungguli itu. Gitu ya. Yes. Okay, next. How do you manage time and stress at work? Stres ya. Seperti biasa ya. Saya itu tidak merasa tertekan sehingga tidak stres. Kenapa? Karena stres itu selalu saya imbangi dengan kesenangan-kesenangan. Stres itu saya alihkan ke kesenangan yang lain. Nah, mulai dari membuat video dan lain sebagainya, video atau apapun itu yang intinya itu mengalihkan kesetresan itu, sehingga yang tadinya stres menjadi enggak stres. Istilahnya tidak usah tertekan oleh sesuatu hanya karena pekerjaan. Jadi intinya seperti itu. Jadi untuk menghilangkan stres, Pak Guru diimbangi dengan kesenangan-kesenangan yang lain. Ya seperti kadang-kadang bermain musik. Kalau pulang kerja, berhenti sejenak, musik sejenak, kemudian baru lanjut. Jangan sampai balik kok kemerungsung, itu bahaya di jalan. Nanti malah di jalan kepikiran terus. Kepikiran stres, kesel dan lain sebagainya. Nanti ujung-ujungnya malah nggak ikhlas. Oh, ya. Yeah. How do you motivate yourself to achieve your career goals? Motivasi saya untuk sukses itu kembali lagi ke keluarga. Saya menginginkan keluarga saya itu bangga dengan saya, sehingga saya termotivasi untuk sukses seperti itu. Saya nggak ingin menunjukkan rasa tidak ingin menunjukkan kekurangan saya kepada orang yang lain. Biarkan keluarga saya melihat saya itu selalu bahagia, agar tercipta aura positif di lingkungan keluarga seperti itu. What is your basic principle or philosophy and work at work? Kerjalah sesuai porsi. Jangan lebih dan jangan kurang, agar kita merasa cukup. Kalau kita cukup, nanti hasilnya akan baik
dan timbul rasa ikhlas. Kalau merasa lebih, ini terlalu berlebihan ini, nanti ujung-ujungnya malah nggak ikhlas. Cukup? What is the most important skill for success in your career? Keterampilan yang paling penting untuk sukses dalam karir Bapaknya itu keterampilan yang sesuai dengan hobi, bakatnya. Bakat keterampilannya itu karena Pak Guru itu sering di bengkel, sehingga Pak Guru memiliki keterampilan di perbengkelan seperti itu. Nanti yang akan Pak Guru tularkan kepada kalian. Jadi keterampilan yang paling penting untuk sukses dalam karir ya menguasai keterampilan otomotif seperti itu. Ya. How did you select and prepare for a new role or project? Memilih dan mempersiapkan diri untuk peran atau proyek baru. Ya, memilih proyek yang sekiranya Pak Guru mampu. Kalau proyek itu saya rasa sangat berat ya, tidak akan saya ambil. Jadi intinya proyek yang saya mampu sehingga mudah beradaptasi, menyesuaikannya itu mudah. Persiapannya pun tidak lama seperti itu. Oke, Mister. Oke, What drives Mister to seek motivation in life? yang mendorong Bapak untuk mencari motivasi dalam hidup karena Pak Guru itu manusia ya. Manusia itu pasti kadang motivasinya turun, kadang motivasinya naik. Kalau pas ngedrop ya ngedrop, kalau enggak ya enggak. Jadi pentingnya motivasi itu untuk membangkitkan semangat diri. Nah, itu pentingnya motivasi. Maka sebuah motivasi itu sangat penting. Jadi sebisa mungkin kita harus sering cerita kepada orang lain. Bukan mengeluh kesah, tapi istilahnya mencari pengalaman dari orang lain. Okay, next. Who has Mr. Life struggle shaped his motivation today? Ya, perjuangan Bapak untuk membentuk motivasi itu banyak sekali ya. Karena dulu pas sekolah juga rasanya kok malas untuk belajar. Pas bekerja juga ada ada titik-titik yang titik-titik yang membuat malas bekerja. Jadi perjuangannya itu ya banyak ya. Jadi karena sekian banyak kejenuhannya, sekolah jenuh, kerja jenuh, jadi mulai kepikiran untuk membentuk sebuah motivasi. Perjuangannya ya perjuangan untuk membuat motivasi itu banyak. Melihat dari teman-teman, melihat dari guru-guru, teman-teman kok melihatnya kok ada sukses, kenapa kok saya belum? Nah itu kan timbul motivasi ya. Motivasi dari teman-teman sukses, Pak teman-teman senang, ya Pak Guru harus senang, harus sukses seperti itu. Yes. Okay. Who is Mr. Role Model in life and who have they influenced his motivation? Yang menjadi panutan motivasi Pak Guru itu ayah.
seorang ayah itu sangat memberikan motivasi kepada Pak Guru ya. Mereka sudah banting tulang, keringatnya bercucuran untuk mencari nafkah. Kenapa kok Pak Guru tidak bisa seperti itu? Kenapa kok Pak Guru tidak memanfaatkan hasil jerih payah orang tua? Dalam istilahnya itu pokoknya saya harus bisa seperti ayah, bisa membimbing, menghidupkan anak-anaknya seperti itu. Yes. What does Mr. do when he loses motivation? How does he bounce back? Ketika Bapak kehilangan motivasi, Bapak bisa bangkit kembali lagi ke apa? Bapak bisa kembali bangkit. Karena kita itu hidup tidak melulu dunia ya. Dunia itu sebenarnya hanya bayang-bayang, hanya tipuan. Jadi pada saat kita diberi kejenuhan ya, itu sebenarnya cobaan, diberi cobaan. Jadi kita harus bisa mengembalikan kepada penciptanya. Ternyata saya salah, berlarut-larut dalam keterpurukan. Jadi saya harus jangan sampai terlena. What does Mr. do motivate himself every day? Apa yang Bapak lakukan untuk memotivasi diri sendiri setiap hari? Yang saya lakukan untuk memotivasi diri itu, saya ingat keluarga. Saya hidup ini bukan untuk diri saya sendiri. Saya hidup untuk orang lain, keluarga dan kerabat. Jadi saya harus kuat. Seperti itu saja. Okay, next. What does Mr. do when faced with challenge or obsess in life? How does he overcome them? Apa yang Bapak lakukan ketika Bapak menghadapi tantangan atau rintangan dalam hidup? Bagaimana Bapak mengatasinya? Ketika Bapak menghadapi rintangan, Bapak selalu membalikan pikiran Bapak. Rintangan. Kalau saya pikir-pikir, hidup tanpa rintangan itu nggak ada variasinya, monoton saja. Jadi sekecil apapun rintangan, sebesar apapun rintangan, harus saya hadapi. Agar apa? Agar hidupnya bervariasi, tidak monoton. Jadi saya lakukan, saya hadapi dengan kesenangan seperti itu. Apapun hasilnya, Pak Guru lihat belakangan. Yang penting saya mau maju, saya mau menghadapinya. How does Mr. use motivation in life to achieve his goals and dreams? Bagaimana saya menggunakan motivasi untuk mencapai tujuan dan impian? Motivasinya itu tidak banyak, hanya sedikit saja. Pak Guru bisa memberikan sesuatu kepada keluarga Pak Guru. Tentunya lebih ya, agar mereka itu senang. Jangan sampai saya tidak menghasilkan itu.
Nanti takutnya kalau Pak Guru tidak berhasil, mereka kecewa. Seperti itu. Okay, next. What does Mr. to help others find their own motivation? Saya selalu menceritakan pengalaman-pengalaman orang lain yang tentunya nama itu tidak saya sebutkan ya. Saya menceritakan pengalaman orang lain agar pengalaman orang lain juga bisa orang lain rasakan. Jadi pengalaman orang lain ini bagus. Ini harus ditularkan kepada orang lain juga. Nah, tentunya harus Pak Guru juga seperti itu ya, belajar dari pengalaman orang lain. Nah, itu. Okay, next. What is the most valuable lesson about motivation that Mr. has learned from his life experiences? Pak Guru selalu mencari motivasi-motivasi yang bisa membangkitkan semangat. Kalau dari pengalaman Pak Guru, dulu pas lulus SMK ya, Pak Guru kan bingung ya, bingung mau kerja apa, kuliah. Kemudian Pak Guru memutuskan bekerja dulu. Kemudian pada saat bekerja itu kan jenuh capek karena di perusahaan gitu ya. Kemudian timbul motivasi, saya harus kuliah ini, saya harus bisa bekerja, mempunyai pekerjaan di tempat sendiri, di daerah sendiri. Nah, dari situlah salah satu motivasi dari pengalaman saya. Last, what does Mr. want other students to know about the importance of having motivation in life and how they can find it? Yang Bapak ingin siswa lain ketahui tentang pentingnya memiliki motivasi dalam hidup dan bagaimana mereka dapat menemukannya. Nah, pentingnya memiliki motivasi itu sebagai benteng, sangat penting, karena tanpa motivasi seseorang itu akan istilahnya kacau. Contohnya belajar, motivasi belajar. Tanpa ada motivasi belajarnya itu sebentar. Baru belajar sebentar, bosan, esok menit orang belajar dan tidak ada keinginan untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi motivasi diri itu penting. Nah, makanya silakan kalian ciptakan motivasi diri. Ya, apa saja? Contohnya belajar. Seorang anak harus punya motivasi diri. Saya belajar singgung apa? Saya belajar buat apa? Nah, di situ kalian harus punya motivasi diri. Okay, sir. Thank you for your time. If we have a mistake, we so sorry, and thank you so much for interview today.